Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 6 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira apa saja ya yang bisa kita pelajari dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira yang benar-benar tercengang melihat Rafael Adinata ya kawan-kawan, karena Amira merasa bahwa itu adalah Galang. Dan sebelum Amira sempat berkata apa-apa, Rafael pergi meninggalkan Amira sehingga membuat Amira pun mengejar mobil Rafael hingga hampir tertabrak oleh Aksa. Amira pun mengatakan bahwa dirinya sedang mengejar laki-laki yang mirip Galang. Namun saat itu Aksa khawatir dengan kondisi Amira ya kawan-kawan, apalagi melihat pipi Amira yang merah-merah, sehingga Aksa pun akhirnya membawa Amira ke sebuah kafe agar mereka bisa ngobrol lebih tenang. Di sana, Aksa benar-benar menunjukkan kekhawatirannya kepada Amira ya kawan-kawan. Aksa bahkan sampai berkata-kata dengan nada yang cukup tinggi karena Aksa takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira. Namun, setelah itu Aksa mengajak Amira pulang dan menggandeng Amira ya kawan-kawan, karena memang Aksa ingin melindungi Amira dan ingin seperti itu dengan Amira. Aksa pun sempat mampir di sebuah taman untuk melihat bintang-bintang yang cukup indah ya kawan-kawan, yang tentunya ini tidak pernah Aksa lakukan bersama dengan Bella. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di sisi lain Hilda saat itu mengikuti Zora, dan Hilda pun benar-benar sangat curiga ya kawan-kawan melihat Zora merapikan sebuah kontrakan dan memasak di kontrakan tersebut. Hilda pun penasaran sebenarnya itu kontrakan siapa. Lalu tiba-tiba saat itu Yuda pulang ke kontrakan dan Hilda pun benar-benar terkejut karena mengetahui bahwa ternyata itu adalah rumah Yuda. Hilda juga sempat berpikir bahwa Zora itu berselingkuh dengan Yuda ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Amira yang saat itu pulang bersama dengan Aksa saat itu disambut oleh Bastian, yang awalnya Bastian sangat berterima kasih kepada Aksa karena berhasil untuk merebut Pak Bram dari Lian Bagaskara. Namun setelah itu Bastian marah karena Aksa belum bisa deal dengan Rafael Adinata ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Bastian saat itu menyuruh Aksa untuk merampungkan kontrak dengan perusahaan tersebut ya kawan-kawan, karena jika mereka berhasil, mereka akan sukses besar. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di pagi harinya saat itu Aksa mengajak Bella untuk tes USG ya kawan-kawan. Aksa juga mengatakan jika dirinya mau mengajak Amira. Oleh karena hal itu, Bella menyuruh Aksa untuk menemui Amira terlebih dahulu karena Bella akan siap-siap ya kawan-kawan. Namun pada saat Aksa masuk ke kamar Amira, sempat terjadi insiden karena memang Amira tidak melihat kedatangan Aksa sehingga Amira pun menabrak Aksa. Ya, saat itu Aksa benar-benar terlihat begitu sangat menyayangi Amira, bahkan melihat rambut Amira yang masih basah, Aksa pun membantu Amira untuk mengeringkan rambutnya agar nantinya Amira bisa lebih cepat untuk pergi bersama dengan Aksa. Setelah Amira akhirnya ganti baju, Aksa dan juga
Amira pun mengajak Bella. Meski Bella sempat menolak, namun pada akhirnya Bastian saat itu menantang Bella ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Bella pun mau ikut pergi bersama dengan mereka. Namun karena memang Bastian curiga, Bastian menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Bella dan merekam semua gerak-gerik Bella, entah itu video ataupun foto. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, saat itu Raisa menelpon Bu Yuni dan mengajak Bu Yuni untuk bertemu ya kawan-kawan. Ternyata Raisa ingin membicarakan mengenai tes DNA, karena memang Raisa hanya ingin meyakinkan Bu Yuni bahwa dirinya memang benar-benar anak Bu Yuni. Selama ini, apa yang Raisa alami memang benar-benar sangat mencurigakan ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Raisa tidak mau jika dirinya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan seseorang. Bu Yuni pun akhirnya menuruti keinginan Raisa ya kawan-kawan. Dan karena hal ini, Tommy terlihat begitu sangat khawatir. Karena jika sampai nanti Raisa melakukan tes DNA dengan Yuni, ini akan sangat berbahaya karena pasti kedok mereka akan segera terungkap ya kawan-kawan. Sementara itu, di sisi lain, saat itu Amira dan juga Bella akhirnya telah sampai ke rumah sakit ya kawan-kawan, dimana di sana Bella terlihat sangat tegang karena Bella memang tidak hamil lagi saat ini. Janin yang ada di dalam rahim Bella itu sudah tidak berkembang ya kawan-kawan. Sementara janin yang ada di dalam kandungan Amira itu baik-baik saja. Lalu kemudian tes USG pun akhirnya dimulai, dimana saat itu Aksa melihat bayi yang ada di dalam rahim Amira. Tumbuhnya benar-benar sangat luar biasa, sehingga Aksa bahkan pada saat itu menggenggam tangan Amira untuk memberikan support. Bahkan tangannya itu mereka berdua pun, yaitu Aksa dan juga Amira, saling eyel-eyelan ya kawan-kawan dengan memperebutkan anak itu. Mirip siapa ya kawan-kawan? Aksa mengatakan bahwa anak itu pasti akan mirip dirinya, namun Amira mengatakan bahwa anak itu pasti mirip dirinya. Hingga akhirnya Bella yang bete melihat itu semua mengatakan bahwa anak itu tidak akan mirip Amira karena itu adalah anak Aksa. Wah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah kebohongan ya kawan-kawan. Ya, kebohongan sebesar apapun, serapi apapun kebohongan itu ditutupi, pasti perlahan-lahan kebohongan itu akan segera terungkap ya kawan-kawan. Karena Mimin sangat yakin kebohongan Bella, kebohongan Tommy, dan juga kebohongan-kebohongan lainnya akan segera terungkap, termasuk kebohongan Zora yang menyembunyikan Galang dalam rumah Bastian Rahardian. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.